saya. Perkenalkan, saya Wirdayanti dengan NIK 230109007. Baik, dalam video ini saya akan membahas materi tentang lintasan terpendek pada mata kuliah teori graf. Adapun dosen kita masuk pada materi jarak dua titik pada graf. Nah, jika E sebuah sisi pada graf bobot D, maka bilangan yang dikaitkan dengan sisi E disebut bobot sisi E dan dilambangkan dengan WE. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada titik P1. P1 yang terhubung dengan P2. Itu jarak yang terhubung merupakan sisi P1. Nah, ini yang disebut dengan bobot sisi E. Selanjutnya, kita masuk kepada lintasan terpendek. Masalah lintasan terpendek adalah salah satu masalah optimasi fundamental dalam teori graf. Tujuannya untuk menemukan lintasan dengan total bobot minimum dari satu simpul atau titik awal ke simpul tujuan dalam sebuah graf yang berbobot. Selanjutnya, panjang lintasan dalam sebuah graf berbobot sama dengan jumlah bobot semua sisi pada lintasan tersebut. Misal, U dan P adalah dua titik di graf G. Lintasan U, P di G dengan panjang minimum disebut lintasan terpendek antara U dan P. Jarak dari U ke P dinotasikan dengan DG dalam kurung U, P atau D dalam kurung U, P dan didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek antara titik U dan P di G. Kita masuk kepada contoh. Di sini kita tentukan lintasan terpendek dari P1 ke P8. Bisa lihat pada gambar. Di sini P1 di sisi awal dan P8 berada di sisi kanan. Di sini kita akan mencari lintas terpendek dari titik P1 ke P8. Di sini kita lihat P1 terhubung kepada P2, P3, dan P4, di mana P1 ke P2 bobotnya itu adalah 3, P2 P1 ke P3 bobotnya 2, P1 ke P4 bobotnya 1. Nah, di sini kita lihat bobot terkecil dari yang terhubung ke P1 yaitu ke P4 dengan nilai 1. Kita tulis P1 ke P4. Nah, selanjutnya dari titik P4 kita cari kembali bobot yang terkecil yang terhubung kepada P4. Di sini P4 terhubung kepada P3 dan P7. Nah, di mana P4 ke P7 bobotnya yaitu 5 dan P4 ke P7 yaitu bobotnya 2. Kita ambil bobot terkecil yaitu P4 ke P7. Jadi kita lanjut P. Nah, selanjutnya di titik P7 kita lihat yang terhubung dengan P7. Di sini titik P7 terhubung kepada P6 dan P10. Nah, kita lihat bobotnya. P7 ke P6 itu bobotnya adalah 2, sedangkan P7 ke P10 itu bobotnya 6. Nah, kita ambil bobot terkecil yaitu P7 ke P6. Masih lanjut di sini P6. Nah, selanjutnya kita berada pada titik P6. Di sini P6 terhubung kepada 3 titik. P6 ke P3
P6 ke P5 dan P6 ke P9. Di sini kita lihat bobot terkecil dari titik yang terhubung kepada P6. P6 ke P3 bobotnya 5, P6 ke P5 bobotnya 2, dan P6 ke P9 bobotnya 6. Berarti yang terkecil yaitu P6 ke P5 dengan bobotnya yaitu 2. Di sini kita lanjut P5. Nah, selanjutnya titik P5 kita lihat yang terhubung kepada P5 yaitu yang pertama ada P2 dan P8. Nah, kita lihat bobot terkecil yang terhubung dengan P5 yaitu ke P8 dengan bobot 1. Nah, ini adalah lintasan yang dilalui untuk dari arah P1 ke P8. Pertama kita berada di P1, selanjutnya kita ke P4, selanjutnya kita ke P7, naik ke P6, selanjutnya ke P5 dan ke P8. Nah, selanjutnya kita jumlahkan bobot dari titik tersebut. P1 ke P4 bobotnya yaitu 1, tambah P4 ke P7 yaitu 2, kita tambah P7 ke P6 itu 2, P6 ke P5 yaitu 2, P5 ke P8 1. Jadi jumlah bobotnya yaitu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, tambah 1, 8. Itu untuk lintasan terpendek dari titik P1 ke P8 dengan jumlah bobotnya yaitu 8. Baik, itulah contoh untuk lintasan terpendek. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.